yang akan dibahas pada episode 1 ini, yaitu 1. Apa saja yang dibahas pada podcast ini, pada menit pertama. 2. Visi misi dan sasaran podcast ini, pada menit ke-8 detik ke-50. 3. Disclaimer, tepat pada menit ke-13. 4. Alasan mengambil jalan sebagai podcaster, tepat pada menit ke-16. 5. Latar belakang pendidikan, pada menit ke-26 detik ke-40. 6. Latar belakang pekerjaan, pada menit ke-34 detik ke-50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Bincang SDA bersama saya Hamdan Inami. Ini adalah episode pertama di channel ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir ke podcast ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari channel ini. Sobat SDA, poin pertama ini adalah tentang apa sih yang dibahas pada podcast ini ya. Jadi pengelolaan sumber daya air itu apa sih gitu, mungkin bagi yang awam. Jadi memang nanti akan kita singgung. Sebenarnya perlu dipahami pengelolaan SDA ini tanpa pemahaman yang baik dari masyarakat tentu sulit untuk optimal. Jadi percuma saja kalau hanya petugasnya orang-orang tertentu, hanya beberapa orang. Nah, ini perlu kesadaran ya dari semua masyarakat. Ya baik, nanti akan kita singgung di poin selanjutnya. Jadi yang dibahas ini adalah ya sumber daya air itu ada 3 komponen. Bisa dilihat di Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019. Jadi ini undang-undang yang baru diterbitkan. Karena undang-undang sebelumnya yaitu Nomor 7 Tahun 2004 itu dibatalkan oleh MK. Kenapa dibatalkan? Ini kaitannya dengan sumber daya air ini pasti akan banyak kepentingan. Disinyalir UU SDA nomor 7 2004 itu berpihak pada dunia usaha. Nah, meskipun ini sebenarnya ketika direvisi 2015 dibatalkan ya. Tahun 2019 itu banyak yang ya masih perdebatan panjang, tapi ya akhirnya pada bulan kalau nggak salah September ya itu akhirnya diterbitkan. Jadi memang sumber daya air ini akan banyak sekali perdebatan, akan banyak sekali kepentingan yang bermain, dan inilah sebabnya undang-undangnya saja ini banyak sekali tarik menarik. Nah itu sekilas pentingnya apa ini sumber daya air ini. Ya, dari proses perundang-undangan saja sudah sangat tarik menarik ini. Ya tentunya kita sudah paham bahwa air sumber kehidupan ya. Kalau ada kehidupan pastinya ada air. Kalau tidak ada air pasti tidak ada kehidupan. Sumber daya air itu ada 3 komponen, yaitu air itu sendiri. Jadi air itu nanti ada air permukaan, air tanah, air baku. Nah ini kalau air permukaan akan ada lagi pembahasan misalnya irigasi ya. Nah, akhirnya nanti akan merembet ke pangan. Komponen kedua adalah sumber daya air itu ya tadi air, kemudian sumber air. Nah ini sumber air ini kan harus tetap lestari kalau misalnya ingin tetap mendapatkan kecukupan air. Ini kan prasyarat hidup. Jadi tentu upaya apa yang dilakukan untuk melestarikan sumber air ini tetap bisa mengalir. Ya ini nanti ada konservasi untuk melestarikan sumber air. Apa saja nanti upayanya? Terutama hulu ya, dari hulu, tengah, itu apa saja nanti. Kalau di hilir biasanya adalah pencegahan intrusi air laut. Kemudian daya air. Nah, karena air ini memiliki daya,
Jadi bisa didaya gunakan ya sebagai pembangkit listrik atau transportasi. Biasanya kalau misalnya di daerah Kalimantan ya sangat terbantu dengan adanya sungai yang besar untuk transportasi. Ya kalau sebenarnya zaman dulu di Majapahit juga transportasi utama itu sungai. Karena air memiliki daya air ini juga ada namanya daya rusak. Kalau tidak mampu mendaya gunakan, setidaknya bisa mengendalikan daya rusaknya. Nah, ini juga nanti akan bisa dibahas. Apa saja yang bisa disebabkan oleh daya rusak air ini, ya misalnya banjir, ada erosi, kemudian longsor. Nah, kalau dari laut itu abrasi dan seterusnya. Jadi ternyata daya air ini juga cukup mengerikan kalau misalnya kita tidak mampu untuk mengendalikan. Ya kalau sudah banjir kita tahu bahkan banyak yang misalnya jembatan jebol ya, jembatan ambrol, merusak rumah dan seterusnya, menenggelamkan beribu-ribu hektar dan seterusnya. Ini akan banyak sekali masalah dalam pengendalian daya rusak air ini. Kemudian di pengelolaan sumber daya air itu dikenal ada namanya Integrated Water Resources Management atau pengelolaan sumber daya air terpadu. Jadi pengelolaan sumber daya air itu membutuhkan keterpaduan dari hulu ke hilir, lintas sektoral, dari segenap masyarakat yang di hulu, tengah, dan hilir, dan lintas disiplin ilmu. Banyak sekali yang dibahas dalam Integrated Water Resources Management. Jadi pengelolaan sumber daya air itu dimulai dari hulu, kehutanan, di tengahnya itu ada usaha-usaha seperti pertanian, air baku misalnya untuk perumahan, untuk industri, kemudian barangkali ada pemanfaatan air untuk energi listrik. Di semua sektor ini akan kita bahas. Kemudian topik-topik yang nanti akan didiskusikan dari mulai kajian teoritis ya, tentunya tentang pengelolaan sumber daya air, mungkin ada tentang hidrologi, irigasi ya teoritis ya, secara teoritis. Kemudian studi-studi kasus ya, mungkin nanti ada wilayah-wilayah yang saya tahu, saya pernah terlibat. Ya, nanti akan kita ulas, makanya perlu juga mendengarkan, meskipun tidak penting, perlu juga menyimak background pekerjaan saya, karena ini kaitannya dengan daerah atau pengalaman yang saya pernah jalani. Ya itu yang saya tahu, saya akan sampaikan. Sobat SDA, pada poin kedua, apa saja ini visi misi dari podcast ini? Ya tentunya kita ingin melakukan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik ya. Ya tentu kita ingin agar air itu tersedia sepanjang tahun, baik untuk irigasi maupun untuk air minum, air baku ya. Nah itu, terus memenuhi kebutuhan yang lain-lain, tentunya industri, airnya tidak tercemar, ya itulah intinya pengelolaan SDA yang lebih baik. Misinya itu melibatkan semakin banyak lapisan masyarakat ya, yang peduli, yang mau menjaga lingkungan untuk kelestarian alam dan tentunya berpartisipasi dalam pengelolaan SDA. Tidak ingin banjir, itu sudah misalnya hanya melihat di TV kan banjir, di ini berita-berita ada banjir, kemudian kalau musim kering kekeringan, pencemaran,
tidak hanya terenyuh saja, tapi ketika kita bisa memahami pengelolaan sumber daya air, kita bisa sumbangsih ya. Sekecil apapun itu akan sangat berarti. Karena ketika ini adalah sebuah kesadaran kolektif, nah ini kuncinya adalah kesadaran kolektif, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Misalnya di hulu ya, banyak illegal logging, penebangan liar, ada banyak sekali misalnya sampah dan seterusnya. Kita semua pihak itu turut mencegah itu terjadi. Nah ini akan ada dampak yang sangat luar biasa. Jadi tidak hanya terenyuh tapi tetap aja membuang sampah ya. Ini nggak cocok ya. Kalau misalnya ya anekdot yang dulu ada banjir itu lucu-lucu itu ya, tiap hari buang sampah kemudian ada banjir, miris atau menyalahkan pemerintah. Ini kan ya, sungguh aneh. Jadi kalau memahami bagaimana pengelolaan sumber daya air ini ya seperti itu, tentu akan berimbas pada perilaku ya. Biasanya kalau ilmu yang manfaat itu mengubah perilaku ya. Yaitu kira-kira visi misinya dan sasarannya tentunya secara langsung tadi sudah saya sampaikan. Semua masyarakat yang peduli terhadap ketersediaan air bersih, terhadap banyaknya kejadian bencana akibat air, itu yang ingin saya sampaikan. Dan utamanya ya saya mohon bantu Bapak Ibu yang senior, yang sebagai pengelola, pelaku, pemegang kebijakan ini terutama, bisa turut andil atau sempat mendengarkan channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada masukan, ada boleh ada titipan untuk disampaikan. Kembali saya sampaikan email saya sda@hamdan.link ya, tautan, link tautan. Kemudian ada selain pemerhati, LSM, peneliti, dan juga yang berminat untuk mengkaji masalah sumber daya air ini lebih jauh lagi. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti channel ini dan silahkan untuk berbagi. Twitter saya juga ada, Hamdan Inami ya. Sobat SDA, ini catatan penting ya, ini disclaimer. Yang pertama, data dan informasi dari podcast ini adalah pendapat pribadi ya, pemahaman saya, dan juga mungkin browsing-browsing di Mbah Google ya, BPS, dan itu semuanya adalah sepengetahuan saya, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, karena irigasi ini bagian yang kecil sekali dari pengelolaan sumber daya air. Yang kedua, saya pribadi menyampaikan permasalahan sumber daya air ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik praktis ya. Jadi mohon tidak dikait-kaitkan dengan kepentingan politik manapun. Tentunya saya berangkat dari kajian ilmiah ya, dan kalau kajian ilmiah ini namanya ilmiah harus objektif. Jadi bukan jelek bukan berarti menjelek-jelekan, baik bukan berarti membaik-baikkan. Nah ini mohon untuk tidak dikait-kaitkan dengan kepentingan politik. Jadi saya tugas dimanapun saya harus menyampaikan tentang sumber daya air ini. Meskipun saya mungkin tidak diirigasi, mungkin dipindah di bagian lain ya, tidak ada kaitannya. Saya boleh bergeser pekerjaannya apapun, tapi ada satu pemahaman tentang sumber daya air ini harus saya sampaikan ke publik. Ya kalaupun ada yang kurang baik, apakah kekurangan pemahaman saya atau harus kita bersama-sama melakukan koreksi. Ini kita
sebaiknya memang melepaskan prasangka. Waduh. Itu, jadi ini adalah ilmiah, jadi tidak ada kepentingan apapun selain ingin menyampaikan fakta, menyampaikan info yang aktual. Ya biasanya kalau di bidang politik ini menyampaikan fakta-fakta, tapi fakta-fakta menurut persepsinya, kemudian untuk menaikkan atau menjatuhkan pihak tertentu, itu yang benar-benar tidak ilmiah itu. Fakta itu pasti nggak semuanya jelek ya, pasti ada yang baik, ada yang buruk. Ya itu adalah catatan-catatan untuk mengikuti podcast ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sahabat TDA, selanjutnya pada bagian yang keempat, mengapa saya mengambil jalan sebagai podcaster? Apa alasannya, kemudian latar belakangnya? Ya, jadi perlu juga saya sampaikan, beberapa kali membuat blog, dulu blogger, kemudian juga pernah vlogger. Sudah saya jalani, meskipun kurang fokus juga. Dulu sempat fokus, saya membuat sebuah portal wisata dan ingin sekali menggali potensi wisata di daerah. Nanti kita lihat di riwayat pekerjaan saya nanti. Awal-awal ya karena mungkin mata kadang-kadang capek ya, lihat monitor, lihat HP, kemudian lihat buku. Kadang-kadang masih ingin membaca tapi capek gitu. Jadi saya akhirnya menginstal beberapa aplikasi untuk reader ya. Ya itu akhirnya jadi kebiasaan, kemana-mana saya pakai headset. Ya saya suka musik tapi saya lebih haus dengan keingintahuan ya, karena ingin tahu. Karena banyak sekali e-book, PDF, kemudian ada juga saya dapat download itu buku-buku dulu novel atau apa yang pengen sekali saya baca, tapi kapan bacanya? Wong saya juga selalu disibukkan dengan keinginan-keinginan yang lain. Jadi terlalu banyak keinginan mungkin ya. Ya Sobat SDA, saya akhirnya menemukan namanya reader itu beberapa aplikasi. Ada Librera, ada Alreader, ada Cool Reader dan seterusnya. Jadi PDF, kemudian Word, teks, semuanya itu dimainkan reader, jadi dibacakan. Jadi saya jalan sambil mendengarkan itu. Jadi lumayan, beberapa waktu di jalan itu saya sudah banyak sekali membaca buku, alhamdulillah. Jadi ya misalnya ada buku yang tebal yang sepertinya nggak mungkin ya, yang 1000 halaman. Sepertinya kapan mau baca ini? Mau sampai rumah juga pasti sibuk dengan anak. Ya bisanya ya di jalan itu. Nah jadi berangkat dari situ, kemudian pada waktu rame-rame pandemi saya juga coba-coba browsing-browsing di Spotify, dan ternyata di sana ada podcast itu, dan saya sangat tertarik dengan podcast. Kenapa? Karena ini adalah satu platform yang memenuhi kebutuhan saya, jadi ya keinginan saya. Ya, saya ingin hari-hari di jalan itu tidak sia-sia terbuang dengan pengetahuan. Ya memang kadang-kadang ya ingin hiburan, tapi ketika kita ini sangat terhibur dengan pengetahuan-pengetahuan baru ya, ada podcast yang wow luar biasa ya. Ini tidak saya sebutkan di sini, beberapa podcast orang-orang yang luar biasa cerdas, dan wah itu di jalan itu jadi ketawa sendiri, exciting lah. Nah itu menginspirasi saya untuk membuat podcast. Jadi podcast itu ketika mata kita ini sudah lelah untuk membaca buku, kemudian kita juga capek melihat monitor,
HP. Jadi itu latar belakang kenapa saya memilih platform podcast sebagai media ini. Kemudian mengapa saya perlu menyampaikan info ini? Ya, karena yang pertama tentu saya ingin belajar ya. Jadi itu motivasi saya. Jadi selama ini saya mendapatkan pelajaran, mendapatkan satu pemahaman, atau apakah ini pemahaman ini benar atau enggak, apakah pemahaman saya ada yang kurang. Nah, ini saya informasikan. Memang konsekuensi kalau kita menyampaikan sebuah pemahaman itu adalah ya positifnya orang menjadi lebih mendapatkan satu pemahaman. Tapi yang konsekuensi yang lain, orang yang mungkin lebih tahu, jadi orang mungkin tahu kekurangan saya. Ini nggak apa-apa, jadi inilah saya. Tapi kemudian tidak berhenti di situ. Saya berharap saya bisa mendapatkan feedback, itu akan bisa menambah atau meluruskan pemahaman. Yang ingin menyampaikan feedback silahkan bisa ke email saya atau ke Twitter Hamdan Inami. Jadi saya akan sangat berterima kasih. Kemudian ini adalah juga motivasi saya ini, ya tentunya kita sering mengikuti berita-berita ada banjir, kekeringan, longsor dan seterusnya, dan itu kita sedih sekali ya merasakan itu. Dan saat ini saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak cukup hanya sedih. Ini adalah upaya saya untuk berbuat. Berbuatnya kalau seperti saya adalah menyampaikan. Di samping podcast ini adalah media yang fleksibel, juga lebih murah daripada YouTube. Ya, ini memudahkan konten kreator. Ya, jadi kalau YouTuber ini kan harus kameranya bagus. Ya, kalau kamera ya HP juga bagus, cuman ya kurang lah gitu ya. Tapi lebih baik lagi kalau ada kamera misalnya DSLR gitu. Kemudian belum lagi lighting. Kemudian editingnya juga menggunakan laptop yang lumayan besar. Jadi modalnya ini luar biasa, ini banyak kalau YouTuber ya. Podcaster itu hanya modal HP dengan mikrofon aja udah jadi nih. Mikrofonnya ya agak bagus lah supaya kita ngeditnya juga nggak susah-susah. Masalah studio juga, saya tidak punya studio. Ya kalau terdengar suara-suara ambience ini kan menunjukkan saya itu nggak punya studio. Ya sudah, saya akui aja ini nggak ada studio. Bukan maksud untuk suara alam ya, ada ininya juga sih suara alam. Kemudian bagaimana membayangkan suasana alam yang asri. Ya tapi kalau ada aktivitas manusia, ada goreng-goreng, ada langkah kaki, ya ini sudah ada suara pompa air, ya, ini sudah aktivitas manusia itu menjadi lain lagi. Menjadi bukan lagi suara alam, tapi aktivitas manusia itu menjadi beda gitu ya, beda banget. Ya beginilah yang bisa saya persembahkan dengan peralatan seadanya, dan studinya juga studio alam, studio belakang rumah. Aktivitasnya setiap pagi. Kenapa kok pagi ya? Karena kalau siang dipakai orang kerja, suaranya pasti akan bising, suara kendaraan juga akan banyak. Dan pagi itu juga setelah suara-suara dari musola-musola dekat sini itu sudah selesai nih, baru bisa mengudara ini. Jadi itu kemudahan membuat podcast. Ya, kita berpikir materi aja. Motif selanjutnya yaitu ini adalah pesan dari senior saya dulu waktu saya pamit untuk lanjut kuliah. Ya, namanya Pak Gebi ya. Pak Gebi, lupa saya.
beliau mengatakan kuliah itu atau melanjutkan studi itu ada 2 tanggung jawab, yaitu tanggung jawab moral dan tanggung jawab intelektual. Ya, tanggung jawab moral tentunya tidak hanya mengubah perilaku, tapi juga ada satu tanggung jawab untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat. Nah, ini tanggung jawab intelektualnya itu tentu kalau kita sudah memahami sesuatu ilmu, kemudian kita diberikan tanggung jawab, nah kita harus lebih secara intelektual kita harus pegang ya. Jangan sampai karena kepentingan tertentu intelektualitas itu dijual itu yang misalnya kita tahu 2 tambah 2 adalah 4, kemudian karena kepentingan tertentu di lobby-lobby, terus kemudian kita keluarkan 2 tambah 2 3. Apapun kondisinya, siapapun penguasanya, itu ketika kita dituntut untuk memberikan rekomendasi teknis berdasarkan keilmuan, yaitu harus disampaikan. Ini yang menjadi salah satu motif saya untuk perlu menyampaikan tema ini yang saya sampaikan dalam podcast. Sobat SDA, memasuki bagian yang terakhir. Pendidikan saya S1-nya Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Ya, jadi jurusan Teknik Pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. S2 saya Magister Pengelolaan Sumber Daya Air, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Ya, coba kita kembali ke S1 saya. Fakultas Teknologi Pertanian itu berbeda dengan Fakultas Pertanian ya. Jadi Fakultas Pertanian itu masalah usaha tani, bidang-bidangnya. Kalau di pertanian itu ada agronomi, hama dan penyakit, ilmu tanah, mereka mempelajari kimia tanah, fisika tanah, biologi tanah, juga mungkin klasifikasi dan seterusnya. Ada lagi ilmu sosial ekonomi, biasanya di penyuluh ya, di penyuluhan, kemudian di agrobisnis. Kemudian dari sudah 4 ya, agronomi, ilmu tanah, hama penyakit tanaman, dan sosial ekonomi itu di pertanian. Kalau di Fakultas Teknologi Pertanian, lingkupnya biasanya pasca panen. Untuk jurusan THP atau teknologi hasil pertanian mempelajari tentang processing hasil pertanian. Sekilas saja, kenapa ada processing? Karena karakteristik produk hasil pertanian itu biasanya kan banyak limbahnya ya. Misalnya mangga itu ada kulitnya, ada bijinya di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kedaluarsanya itu cepat sekali ya itu. Jadi kalau misalnya alpukat, jeruk itu setelah dipetik itu tidak lama kemudian akan membusuk ya, hanya berapa hari gitu akan terus proses pematangan terus hingga sampai lewat ya. Seperti pisang itu pematangan terus lewat akhirnya membusuk. Nah, ini 2 karakteristik ini kemudian menjadikan hasil pertanian itu nilai ekonomisnya jadi drop. Nah, inilah adanya processing. Jadi bagaimana misalnya panen berlimpah bisa kemudian dilakukan processing, kemudian jadilah produk-produk yang biasa kita temukan di pasaran. Ya, itu THP seperti itu kira-kira. Kemudian TIP, teknologi industri, ya ini sebenarnya kaitannya dengan teknik industri sih ya, tapi ini ada muatannya hasil-hasil pertanian yang keilmuan industri ini disesuaikan dengan karakteristik hasil pertanian. Tentunya kalau ada industri olahan hasil pertanian tidak hanya di bagian processingnya, tapi ada bagian manajemennya. Nah, seperti itu. Saya jurusan teknik pertanian ini tidak hanya pasca panen, sebenarnya ada bagian pra usaha tani. Sebelum
melakukan usaha tani itu ada studi, ada kajian, misalnya pemetaan lahan. Nah ini memetakan lahan, merancang irigasi. Nah akhirnya ada sedikit ilmu irigasi di situ. Jadi sebelum ada usaha tani itu ada namanya pemetaan lahan, kemudian ada ilmu ukur wilayah dulu ya. Saya mendapatkan ilmu ukur wilayah IUW ya, ada praktikumnya. Dan saya juga mendapatkan ilmu tanah dasar ya, tapi dasar ya, dasar ilmu tanah. Nah, artinya apa? Ini bekal untuk mau pemetaan lahan. Karena ilmu tanah di pertanian itu beda dengan ilmu tanah di teknik sipil. Ilmu tanah di pertanian ini mengkaji kondisi tanah, baik fisika, kimia, biologi tanah untuk keperluan tentunya usaha tani atau untuk ditanami tanaman. Tapi beda dengan sipil. Kalau sipil mengkaji tanah itu untuk ditanami beton ya, gitu biasanya ya. Ya, kemudian pasca panennya biasanya adalah mekanisasi dalam processing. Misalnya pengupas, pengering, ya, perlakuan-perlakuan pada hasil panen untuk memudahkan kerja manusia. Ya, jadi kalau misalnya mengupas mete misalnya, kalau satu-satu kan tentu banyak tenaga kerja. Nah, ini teknik pertanian memikirkan bagaimana ini dikupas dengan cepat, dengan mekanisasi atau dengan rekayasa engineering ya, rekayasa teknik. Ini menjadi bidangnya teknik pertanian. S2 saya MPSDA atau Magister Pengelolaan Sumber Daya Air, ya tentunya mempelajari tentang pengelolaan sumber daya air, terdiri dari spesialisasi yaitu sungai, rawa danau, kemudian pantai, kemudian irigasi. Nah tentunya sudah bisa ditebak saya di irigasinya. Ini mungkin ada yang bertanya, ini kok dari pertanian bisa ke sumber daya air gitu ya. Nah, yang pertama tadi sudah tersirat bahwa ada satu pertemuan yaitu di irigasi. Irigasi itu tentunya nanti ada kajiannya kebutuhan tanaman. Nah ini ya tidak hanya orang sipil aja yang bisa membangun infrastruktur, membangun ya seperti saluran, dam dan seterusnya. Tapi ini kaitannya dengan air untuk kebutuhan tanaman, balik lagi di tanaman. Berapa air yang dibutuhkan itu nanti untuk merancang sebuah jaringan irigasi. Yang pertama itu, tapi yang kedua tadi sudah disampaikan di awal bahwa pengelolaan sumber daya air itu melibatkan semua sektor dari hulu ke hilir. Dari hulu ada kehutanan, kemudian ada di sana mungkin ada geologi, ada pertanian, perikanan, di tengahnya ada misalnya perumahan. Nah ini semua sektor-sektor yang mempelajari ini kemudian akan terlibat dalam pengelolaan sumber daya air yang tadi dikatakan pengelolaan sumber daya air terpadu ini. Itulah makanya semua bidang masuk di MPSDA ini. Ya tentunya ada lagi bidang seperti planologi, ini perencanaan tata kota. Ini menjadi bidang-bidang yang nanti akan terlibat dalam pengelolaan sumber daya air. Pelakunya ya lintas sektor itu. Tapi kemudian harus ada pendukungnya ya, tentunya seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat di hulu. Nah ini yang terutama di hulu, nanti di episode selanjutnya akan kita bahas bagaimana mendayagunakan atau bagaimana melibatkan masyarakat agar dapat mendukung upaya-upaya ini. Nah itu sekilas latar belakang pendidikan saya. Ya baik Sobat CDA, selanjutnya adalah riwayat pekerjaan. Ya jadi kalau bicara pekerjaan, saya mulai bekerja itu sejak
ya saat S1 di Malang, merintis usaha di Malang yaitu desain percetakan, dan juga pernah merakit komputer, penjualan komputer gitu. Ya, kemudian setelah lulus saya masih melanjutkan usaha itu. Jadi pengennya dulu tetap di Malang karena memang ya suka dulu dengan iklimnya, kemudian banyak sekali peluang, termasuk karena di sana adalah kota pendidikan, jadi ribuan mahasiswa tentunya akan menjadi bangsa yang menjanjikan ya. Tapi rupanya persaingan juga cukup ketat, jadi sulit juga. Karena saya kondisi di Malang akhirnya mungkin sudah lelah, ada tawaran dari kakak saya untuk bekerja di Kupang. Katanya temannya mau buka cabang, ada sebuah perusahaan yang mau buka cabang, dan ternyata sampai di sana membuka cabangnya itu ditunda. Jadi saya tidak jadi memasukkan lamaran kerja ke perusahaan itu. Tahun berikutnya ada lowongan PNS sesuai anjuran kakak, dicoba aja gitu ya. Saya coba, ternyata masuk. Saya diterima di Dinas Pertanian Provinsi NTT. 3 tahun saya bekerja, saya diterima beasiswa dari Kementerian PU, bukan dari Pemda ya. Saya memang tidak berkeinginan untuk mendapatkan beasiswa dari Pemda. Di ITB, di Magister Pengelolaan Sumber Daya Air ya. Jadi tadi sudah disampaikan riwayat pendidikan. Saya juga waktu di ITB mengambil penelitian saya di Itilong. Sempat dosen pembimbing saya menyarankan untuk ambil aja di Jawa Barat gitu. Kan nggak harus ambil penelitian di NTT, nanti supaya lebih mudah untuk berdiskusi gitu. Ya, saya bilang ini kesempatan saya untuk lebih mendalami, lebih mempelajari, mengenal lebih baik masyarakat NTT ya. Saat itu di Itilong, jadi di situ tentu adalah masyarakat Timur. Sempat ganti metode juga, jadi setelah melakukan penelitian dan ternyata sudah saya bawa ke Bandung, ternyata hasilnya dosen itu tidak, metodenya itu kurang memuaskan gitu lah. Kurang, bobotnya kurang gitu ya. Akhirnya ya saya menyadari itu, saya memang ya juga merasakan metodenya itu kurang berbobot gitu. Jadi akhirnya ya sempat juga tambah dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing saya itu sudah 3, ada 2 dari dosen ITB, 1 dari praktisi PSDA di Jawa Barat, kemudian 1 lagi ada ahli psikologi masyarakat ya, itu dari Unpad. Jadi saya dosennya banyak sekali. Tapi alhamdulillah dengan metode baru itu puas, dan saya juga. Jadi saya menyadari dulu kuliah itu ya tidak pintar saya ya kuliah itu. Saya menyadari itu. Jadi waktu tesis itu saya serius dengan metode yang lebih baik lah ya, karena pengukuran psikologi sosialnya ya. Ini kan tesis saya itu judulnya peran serta petani dalam OP irigasi ya, dalam operasi dan pemeliharaan irigasi. Nah, ini pengukurannya ini mengambil sebuah teori ya, dari dosen Unpad itu, psikologi masyarakat. Ya, akhirnya saya lulus itu, saya kembali ke Dinas Pertanian Provinsi NTT, dan saya saat itu menjadi jembatan antara Dinas Pertanian dan PU.
Jadi di Dinas Pertanian itu saya di bidang prasarana dan sarana pertanian. Itu ada 3 seksi, ya, seksi Alsintan, alat dan mesin pertanian, seksi pupuk pestisida, PUPES ya, Saprodi atau sarana produksi, kemudian seksi pengelolaan lahan dan air. Saya kaitannya kalau masalah tanaman pangan itu saya berhubungan dengan irigasi di PU. Saya berkecimpung di irigasi karena pada saat sekarang juga masih bahwa setelah PP 38 2007 ya, yang mengatur tentang pembagian kewenangan. Nah, jadi sebenarnya di tingkat petani tersier ya, irigasi yang di tingkat petak sawah di petak tersier itu adalah menjadi kewenangannya pertanian. Nah, ini yang kemudian setelah beralih dari PU, jadi PU masih primer sekunder ya, bangunan utama, primer sekunder itu masih PU, kemudian tersiernya mungkin karena kaitannya dengan petani dan yang berhubungan dengan petani itu seringkali adalah Dinas Pertanian, akhirnya mungkin dalam pembagian kewenangan itu pertanian diberikan wewenang untuk membina P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air. Ya, kalau di Jawa Timur ini HIPA, Himpunan Petani Pemakai Air. Ini kebetulan di luar saya bekerja juga saya ya, karena beberapa kali saya tugas di daerah itu melihat satu fenomena yang menarik ya, potensi wisata yang mungkin yang dikenal mungkin Komodo, Kelimutu, Ende, kemudian alur diving dan seterusnya banyak ya. Sebenarnya ada kampung adat di Bajawa. Kalau di Sumba ya tentunya ya, sudah tahu Sumba, bahkan ada puisinya Taufik Ismail ya, tentang Sumba yang identik dengan kuda-kuda yang gagah sekali. Kemudian bahkan di sana ada resort yang itu kelas dunia. Tapi mungkin bangsa kita tidak bisa membelinya itu. Ya, karena saking mahalnya itu. Ya, semalam itu bisa ada yang harganya 25 juta itu kalau dirupiahkan. Ya, itu nanti kita bahas di lain waktu. Intinya potensi wisata di NTT ini luar biasa. Wisata bahari, wisata religi, ya, wisata tradisi, kemudian sejarah dan seterusnya ya, banyak sekali. Nah, inilah yang membuat saya sambil saya bertugas di lapangan itu sesekali ke lapangan, ke petani, ke pulau-pulau, itu saya juga sambil menulis, merintis sebuah portal namanya Jelajah NTT. Ya, ini ceritanya juga saya dulu pengen sekali ya, mengangkat ya, punya portal dan punya kontributor, kemudian kalau ada iklannya untuk membayar kontributor, wah itu nah, pikirannya sudah aneh-aneh lah itu, pengennya itu sudah ya. Ceritanya ternyata lain. Istri saya waktu itu karena ya selama hamil juga pulang ke Jember ya, kampung halamannya itu di Jember. Terus kemudian setelah melahirkan juga anak saya itu sudah dibawa ke Kupang ya, tapi kemudian ya waktu lebaran begitu pulang, dan sempat setelah saya balik ke Kupang itu istri saya kok belum balik-balik ya. Jadi setelah setahun kita berjauhan ya, sebenarnya alasannya ya mertua saya mungkin sendirian, kasihan. Akhirnya selama setahun ini saya berjauhan. Nah, tahun berikutnya ini baru ada ide untuk gimana kalau mengajukan mutasi.
Akhirnya saya coba mengajukan mutasi dan diterima di setahun kemudian. Jadi saya ini 2 tahun ini LDR ya, long distance relationship dengan keluarga ini sudah 2 tahun. Jadi setiap ada tanggal merah itu pulang, dan padahal itu di perjalanan itu sudah seharian sendiri ya cukup melelahkan. Jadi akhirnya singkat kata saya diterima di Jember, kemudian saya ditempatkan di dinas PU ya, kembali ke irigasi. Setelah saya pindah itu, perlu saya informasikan Sobat SDA, saya pasca lulus S2 itu 8 tahun mengabdi. Jadi saya pikir sebenarnya saya juga berat meninggalkan NTT, tapi karena yang pertama saya sudah 8 tahun mengabdi pasca S2. Kalau di total saya itu 13 tahun di NTT itu. Jadi 8 tahun tambah 2 kuliahnya ditambah 3 waktu masuk ya, dari mulai masuk PNS di Provinsi NTT ya. Jadi saya 13 tahun di NTT. Ya, itu yang pertama, saya sudah 8 tahun pasca S2. Artinya apa? Ya, kalau dulu yang saya tahu ya, sering saya mengikuti seleksi beasiswa begitu, itu biasanya ikatan dinas dengan rumus 2N+1 ya. N itu adalah masa studi. Jadi kalau masa studinya 2, berarti 2N 4 tambah 1 5. Jadi 5 tahun minimal mengabdi. Ya itu adalah rumus yang ingat rumus itu saya, jadi ya sudah, saya cukup lah itu 8 tahun. Yang kedua, saya kebetulan tidak ada jabatannya. Jadi selama 8 tahun saya tidak ada jabatan. Ini ya alhamdulillah, artinya ini tidak memberatkan saya untuk mengajukan mutasi. Coba kalau saya pegang jabatan, mungkin akan berpikir lagi ini. Ya, jabatan ini kan kalau sudah diamanahkan, artinya nanti harus kita berikan dalam keadaan yang baik. Ya, tentunya pengennya itu lebih baik ya, seharusnya itu lebih baik. Jadi kalau sudah tanggung jawab itu harus diserahkan, kan nggak mungkin kondisinya jelek kemudian dikasihkan orang. Ya, padahal jelek itu mungkin bukan hanya salah kita, tapi mungkin salah sistem, salah kondisi, dan seterusnya ya. Dengan saya tidak punya jabatan, berarti saya tidak punya beban ya untuk mengajukan pindah. Dua hal itu yang membuat saya meskipun dengan berat hati bisa mengambil langkah itu untuk mengajukan mutasi. Dan kemudian saya di Jember ditempatkan di Dinas PU, Bina Marga dan Sumber Daya Air. Ya, mungkin itu Sobat SDA, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah mengikuti sampai dengan saat ini. Kritik, saran, dan masukan saya harapkan silakan untuk menyampaikan di email sda@hamdan.link, tautan ya. Melalui Twitter juga bisa di mention, saya Twitternya Hamdan Inami. Ya, baik Sobat SDA, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti silakan mengikuti episode selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat dan salam SDA.